Kemudian yang terakhir apa? Kelima, hifdzul ansab wal a'rad. Itu. Agama ini datang menjaga kehormatan nasab. Nasab. Makanya dilarang zina, dilarang ini supaya tidak ikhtilat. Nasab manusia ini terjaga. Itulah bedanya manusia dengan hewan. Aduhnya, dengan hewan. Kemudian hifdzul a'rad, menjaga rahasia. Inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi biladikum hadza. Terus fi syahrikum hadza. Nabi sampai menggambarkan 3 keharaman double. Sesungguhnya harta kamu, diri kamu, harta nggak boleh diambil kecuali haknya. Kemudian diri kamu tidak boleh dilukai, nggak boleh dibunuh. A'radakum, rahasia kamu, kehormatan kamu tidak boleh dilanggar. Haram mutlak bagi orang iman. Kalau mempraktekkan dalil ini nggak berani orang nyiarkan kejelekan orang lain, apalagi hanya masih berupa tuduhan yang belum tentu tuduhan itu benar karena belum klarifikasi, belum tabayun. Wah, itu luar biasa itu. Panen. Makanya yang dicoba begitu supaya sabar. Kalau sabar menghadapi cobaan itu sabar, panen kebaikan nanti. Kalau sabar. Di situ ada ngerasa nitok, itu sudah kita ambil kebaikannya. Bagaimana kalau memfitnah? Wah, itu panen kebaikan besok. Akan jadi orang muflis. Nauzubillah min dzalik. Rahasia, maka hati-hati. Jangan menyebar rahasia orang, jangan merusak kehormatan orang lain. Itu betul-betul dijaga. Karena agama ini datang menjaga itu. Jadi kalau diteliti dalil kisarannya maqasid syar'inya itu 5. Disebut oleh para ulama, disimpulkan namanya darurat al-khamsah atau daruriyatil khamsah. 5 hal yang tidak boleh tidak dalam agama harus dijaga. Yang berhubungan dengan nawaqid Islam adalah yang pertama. Yang pertama apa? Hifdzuddin. Agama ini menjaga, makanya jangan sampai orang melakukan nawaqid Islam supaya agamanya terjaga. Semoga Allah paring barokah. Padahal ngulangi kesimpulannya. Baik, kita lanjut sekarang. Halaman 23. Nah, kekafiran sebab pertama tadi sebab ucapan ya. Ucapan, contoh tadi menghina, mencela, misui, istihza kepada utusan. Yang kedua wal kufru bil i'tiqad, dan kekafiran bil i'tiqad dengan atau sebab keyakinan. Huwa, iya, kekufuran seperti contohnya ayat taqidal insani biqalbihi, meyakini, beritikad siapa manusia dengan hatinya, ma yunaqidul islama, pada hal-hal apa-apa yang merusak Islam. Ka ayat taqida annas salata ghairu wajibatin, seperti meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Jadi ini kafir. Padahal ini baru di dalam hati saja, dalam hati. Jadi hatinya meyakini hal-hal yang merusak Islam. Itu kafir hukumnya, murtad. Contohnya yakin dalam hatinya gak wajib sholat itu. Sopo sing wajib ke? Gak wajib sholat itu. Nah, itu murtad langsung. Walaisalah hakimatun, dan tidak ada bagi sholat harga. Jadi di hati dia itu sholat itu nggak ada harganya apa-apa. Bukan hal yang besar, bukan imaduddin, bukan hal-hal yang agung, itu enggak. Wa innama hiya min babil mujarad,
Dan sholat itu, dan sungguhnya sholat itu, ia sholat dalam atau termasuk bab mujarad. Mujarad itu menyelamatkan diri. Mithlu ma alaihil munafiqun, mislima alaihil munafikun, semisal apa-apa yang menetapi pada siapa munafikun, orang-orang munafik. Seperti sholat yang dilakukan oleh orang munafik hanya untuk keselamatan aja. Apa? Amrih selamete atau golek selamat. Mujarad itu cari selamat. Sholat bagi dia itu hanya untuk cari keselamatan karena ada di kalangan orang iman supaya nggak dibunuh. Kayak orang munafik itu. Cari aman. Fayati bil a'mali fi dhahirah, maka dia mendatangi amal-amal itu fi dhahir, secara lahir tok, badannya tok. Walakinnahu min qalbihi la yu'minu biha. Akan tetapi dia dari hati dia itu tidak iman kepada amal itu. Enggak ada keimanan dengan sholat itu, dengan amal-amal itu. Wa innama yatadhaharu biha, dan sesungguhnya pura-pura dia dengan amal itu. Yatadhahar itu menampakkan yang hanya pura-pura. Wa yatakallamu bisyahadataini wa qalbuhu kafir. Dia mengucapkan dua syahadat tapi hatinya kafir. Ya, ini namanya murtad. Qala ta'ala idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun, dusta. Ketika orang-orang munafik datang kepada kamu, mereka berkata, kami bersaksi, kami meyakini, menyatakan kamu itu utusan Allah. Allah tahu Muhammad sesungguhnya kamu itu adalah memang utusan Allah. Tapi Allah juga menyaksikan bahwa munafik, orang-orang munafik itu pendusta. Nah ini pendusta, dia munafik, dia kafir hukumnya. Ittakhadhu aymanhum junnatan, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu junnah, tameng. Ai maksudnya sitratan, tameng, tutup. Sitrah yastatiruna, yatasattaruna biha, mencari tutup mereka, sitrah mereka, biha dengan sumpah, bisa dengan sumpah. Jadi sumpahnya itu untuk menutup diri, menutup kekafirannya itu. Fasaddu an sabilillah, lalu mereka mencegah kelancaran agama Allah. Wa qala ta'ala yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ayat ini menunjukkan yaqulun, berkata mereka dengan mulut, ma laysa fi qulubihim, apa-apa yang tidak ada dalam hati mereka. Hatinya tidak iman dia. Hatinya tidak iman, lisannya tok yang ngomong begitu, tapi hatinya tidak iman. Fa idza taqada biqalbihi al-kufra sara kafiran. Ketika dia beriktikad, meyakini dengan hatinya terhadap kekafiran, hatinya itu ya kafir gitu. Sara kafiran, maka jadilah dia orang kafir. Walau lam yaf'al, walaupun dia tidak berbuat, au yatakallam, atau tidak mengucapkan. Jadi umpama hati tok, nggak berbuat, nggak ngomong, tapi hatinya kafir, ya tetap kafir hukumnya. Seperti tadi dia bilang dalam hatinya, halah sholat itu nggak wajib, sholat itu nggak wajib. Cuman hati tok, belum diomong, belum diperbuat. Berbuat gimana contohnya? Contohnya melarang orang sholat, oh sholat wajib, gak usah. Nggak ngomong begitu, dia masih dalam hati. Tapi karena hatinya itu hati mengingkari, melakukan sesuatu yang itu kufur, maka hukumnya kafir. Walau kana bi dhahirihi yaf'alul a'mal at-thayyibah. Walaupun ada dia dengan lahirnya dia yang tampak, dia berbuat beberapa pengamalan yang baik. Contohnya min sholatin wa jihadin wa sodaqatin, dari sholat, jihad, ataupun sodaqah. Walaupun lahirnya sekarang, lahirnya berbuat, tapi hatinya begitu, tetap hukumnya kafir. Au yaqula,
Au yaqulu al-kalam at-thayyiba, atau dia mengatakan ucapan yang baik. Contohnya bi ayyaqula, dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, walakinnahu biqalbihi yukadzibu bidzalik, atau yakdzibu boleh. Akan tetapi dia dengan hatinya yakdzibu bidzalik, dusta dengan demikian itu. Artinya hatinya nggak ikut. Dia hanya syahadatnya itu hanya di lisan saja. Hatinya itu dusta, tidak begitu hatinya. Fahada kafir, maka ini hukumnya kafir. Wahada dinul munafikin, inilah agamanya orang munafik. Alladzina hum, yang mereka fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, berada di paling bawahnya. Fid darki, di dasar, al asfal yang paling bawah, minan nar, dari neraka. Walan tajida lahum nasira, tidak akan kamu jumpai penolong bagi mereka. Ma'a kaunihim yusallun wa yasumun, walaupun adanya mereka itu, ma'a bimana walaupun, yusallun wa yasumun wa yujahidun, salat, puasa, dan apa? Membela agama Allah, berjuang. Lakin lamma kanu biqulubihim kafirin saru fid darkil asfali minan nar. Akan tetapi ketika mereka dengan hati mereka itu kafir, hatinya masih kafir, saru, maka jadilah mereka fid darkil asfali minan nar. Kenapa? Li'annahum la ya'taqiduna biqulubihim, karena mereka tidak punya keyakinan, tidak beriktikad dengan hati mereka kepada ma tantiku bihi alsinatuhum, kepada apa-apa yang membicarakan, melafatkan apa lisan-lisan mereka. Au ma, pada apa-apa taf'aluhu, yang mengerjakan opo jawarihuhum, anggota badan mereka, minal a'malil masyru'ati, dari beberapa amal yang disyariatkan. Intinya itu, karena mereka hatinya itu tidak punya i'tiqad, tidak punya keyakinan terhadap apa yang dia omong, contohnya syahadat, atau terhadap apa yang dia perbuat, contohnya sholat, puasa, jihad. Orang munafik zaman Nabi itu sholat, ya ikut perang bersama Nabi, tapi hatinya itu tidak meyakini itu, nggak meyakini wajibnya sholat, ya nggak meyakini wajibnya berjuang dalam agama Allah, sehingga itu hukumnya tetap kafir. Ini artinya seseorang yang asalnya iman misalkan, lalu hatinya berubah, contohnya tadi sholat nggak wajib, dalam hatinya gitu, itu langsung itu murtad sudah. Itu namanya nawaqid Islam, walaupun hanya diperbuat dalam hati, apalagi diikuti dengan perbuatan. Ini contoh kekufuran secara i'tiqad, secara keyakinan dalam hati. Sekarang wal kufru bil fi'li. Ini tadi 4 hal ya yang dikatakan sebagai 5 apa 4? Sebagai 4 hal sebagai pondasi atau asal usul dari nawaqid Islam. Jenis-jenisnya atau pengelompokannya bisa gitu. Jadi klasifikasi nawaqid Islam itu asal usulnya, pertama berupa ucapan, kedua keyakinan, ketiga perbuatan, ini yang akan kita bahas, keempat keraguan, asyak. Diingat-ingat ini kesimpulannya, kalau ada ikhtibar ini kemungkinan keluar ini. Nah, sudah dikasih tahu duluan, tapi sebulan lagi paling sudah lupa. Wal kufru bil fi'li, kekafiran sebab perbuatan, sebab perbuatan. Murtad, kalau orang asalnya iman terus melakukan ini murtad. Kalau memang melakukan ini nggak pernah Islam, ya nggak usah dibahas. Ka'ayyadbaha li ghairillah, seperti menyembelih hewan untuk selain Allah. Sengaja dia nyembelih hewan untuk selain Allah, walaupun nyebut nama Allah. Nama Allah, apalagi tidak. Fa idza dzabaha li ghairillah kharaja an dinil Islam wartadda. Ketika dia menyembelih untuk selain Allah,
Itu kharaja an dinil Islam, keluar dari agama Islam, wartadda dan murtad dia. Berbuat seperti itu murtad, li'annahu abada ghairallah, karena dia telah menyembah beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Li'anna dzabha ibadatun, karena menyembelih itu termasuk ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, wanhar li rabbik, maknanya salatlah kamu hanya untuk Allah dan nyembelihlah hanya untuk Allah.